Kemudian yang kedua, tipe alignment horizontal, spiral, circle, spiral. Kemudian yang terakhir, tipe alignment horizontal, spiral, spiral. Nah, Mir sudah jelaskan belum bagaimana rumus dari full circle, spiral, circle, spiral, dan SS atau spiral, spiral? Sudah? Elsa, kemarin Mir sudah sempat terangkan atau belum? Coba Elsa boleh jawab. Buka mic. Ya, Mir. Iya, yang tadi Mir bilang kan ada 3 macam tipe. Tiga tipe tikungan tadi sudah dijelaskan rumus-rumusnya. Kalau yang lalu Mir baru sampai di rumus yang E tambah F sama dengan V kuadrat per G kali R. Iya, itu rumus distribusi E dan F. Jadi belum sampai di tikungan kan? Nah, kalau hari ini kita mau masuk di tikungan. Jadi seperti yang sudah Mir sampaikan tadi, tikungan ada 3 macam. Jadi sesuai dengan namanya, kalau full circle berarti itu adalah tikungan lingkaran penuh. Kalau lingkaran penuh berarti rumusnya adalah persamaan lingkaran. Dan kemudian tikungan spiral, circle, spiral. Itu adalah tikungan yang terdiri dari 2 tipe tikungan yang digabung, yaitu lingkaran penuh dan spiral. Kemudian yang terakhir adalah tikungan spiral-spiral. Nah, Mir juga sudah jelaskan, beringat ini. Yang minggu lalu apa beda lengkung spiral dan lengkung circle? Siapa yang boleh jawab? Saya pernah tanya itu minggu lalu. Mana ini apa? Nedlevia, baca apa ini? Nedlia. Boleh buka kamera. Kalau enggak, mereka kasih batal tuh absen. Jadi nanti biar isi absen, mereka kasih batal dan ada isi. Kita kuliah ini bukan cuman join, kemudian tutup kamera. Biar nggak tahu apakah kalian udah ikuti betul atau cuma tidur. Jadi banyak ini, biar ada print screen, biar ada rekam. Kalau memang biar lihat tidak buka kamera, absen yang sudah isi, mereka kasih batal. Mana ini Salsa bilang, Valentino Semban mendingan leave dari room atau ikut tapi buka kamera. Tinggal 2 orang ini, Amanda dengan Valentino. Valentino mau ikut atau di luar aja, keluar. Ibrahim. Ya, baik, kita segera mulai. Mudah-mudahan tetap buka kamera ya. Nah, tadi yang seperti diinformasikan oleh Elsa, yang kemarin jadi PR juga adalah ini. Ini adalah rumus R sama dengan V kuadrat bagi 127 E tambah F. Nah, apabila R itu kita ganti dengan R minimum, maka E dengan F-nya menjadi maksimum. Oke. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau bertanya mengenai ini? Mengenai rumus ini? Juga ada di PR kan ini. Mudah-mudahan semua kumpul. Biar belum cek BCR. Elsa ada yang belum di... Nah, silakan Ya, Elsa. boleh mau jelaskan, Mer. Soalnya waktu udah baking tugas Mer, cuma ada lihat di DP referensi, cuma ada di YouTube, Mer. Terus belum terlalu mengerti begitu, Mer. Iya, apa tuh mau menjelaskan? Yang dari rumus sebelum, kan itu kan G kali R, Mer. Terus tuh G itu udah jadi 127. Iya. Yang Itu ini kan? maksudnya Ini kan? DP proses, Mer. Ya, Mer. Oh iya. DP proses begini. Pertama, DP rumus ini dia. Ini tidak ada 127. Di sini kalau yang pakai rumus ini E adalah dalam satuan desimal, tanpa satuan. Jadi kalau E misalnya 0,1, kalau 0,1 artinya 10%.
0,09, 0,08, jadi tanpa satuan. F juga begitu. Itu dalam model seperti persen, tapi dia dalam satuan desimal. Nah, di sini P-nya, P kuadrat, itu kalau kita masukkan antara V dan G, itu harus sama penyebut. Perhatikan ya, V-nya dalam satuan kilometer per jam. Sedangkan G dalam satuan meter per detik kuadrat. Nah, agar pada saat kita masukkan ini, G tetap 9,81, kemudian V tetap kilometer per jam, maka dia kalau kita masukkan dia jadi 127. Jadi prosesnya itu begini. Contoh ya, kalau 1 kilometer per jam itu kalau kita buat jadi meter per detik kan kilometer per jam. Kalau kita buat jadi meter per detik itu apa yang mesti kita rubah? Contoh 1 kilometer berarti itu sama dengan 1000 meter. Berarti 1000 meter dibagi dengan jam. Nah, jam kan 60 kan. Jadi 1 jam itu 60 menit atau 3.600 detik. Berarti 1 bahagi 3.600, kemudian bahagi satuan G ini tetap meter per detik. Itu kalau kita mau pakai satuan meter per detik. Jadi seperti itu. Jadi yang dapat lihat seperti susah, bahwa itu 127 itu seperti muncul tiba-tiba tuh, tapi tidak muncul tiba-tiba. 127 itu adalah hasil konversi dari meter ataupun dari kilometer menjadi meter begitu. Kalau kita mau pakai rumus yang ini, kita nggak boleh langsung pakai P-nya kilometer per jam, G-nya jadi seperti ini. Tidak bisa, harus sama konversi satuan. Nah, kalau kita mau pakai 127, nah seperti ini, silakan saudara isi P-nya misalnya 60 km per jam. Isi saja 60. Kemudian R-nya berapa? R-nya kan dalam satuan meter. Nah, isi saja misalnya R-nya 600 meter. Sudah selesai. Jadi tidak ada lagi konversi nilai. Nah, kemudian G. G tadi sudah ada karena G sudah dimasukkan. Jadi G-nya kan 9,81 sekian. Jadi ini 9,81 ini pembulatan. Hati-hati kalau yang kumpul tugas kemarin, kemudian masih pakai 9,81 pas. Dia mesti 9,81 sekian baru mau dapat 127. Nah, sudah jelas? Elsa, boleh mengerti? Boleh. Ya, paling bagus buka Excel. Buka Excel kemudian kalian kerjakan. Nah, kalau tidak salah di atas biar pernah jawab itu. Di atasnya, di atas dan di bawah. Jadi dia bagaimana kita turunkan ini E tambah F sama dengan V kuadrat bahagi G kali R. Kemudian jadi E tambah F sama dengan V kuadrat bahagi 127 kali R. Jadi ini 127 ini sudah angka konversi. G-nya sudah hilang, sudah diinput dengan nilai 9,81 sekian. Kemudian V-nya ini sudah pakai satuan kilometer per jam. R-nya sudah pakai satuan meter, tidak lagi mesti sama kan. Kalau di rumus harusnya kalau ini kilometer per jam ini juga kilometer. Nah, ini sudah tidak pakai begitu. Nah, buktinya apa di sini? R-nya sudah dalam satuan meter. Kemudian V-nya sudah dalam satuan kilometer per jam. Sudah ya? Jelas ya? Nah, semua pindah di materi baru. Nah, sekarang ini. Kalau ini pengertiannya begini. Ini dua rumus ini sama. Yang 35 dengan 36 ini sama. Yang membedakan apa? Pada saat kita pakai ini jadi minimum, maka yang ini jadi maksimum. Coba ya, biar kasih bayangan begini. Apa sih itu E? Ada yang tahu? Coba Frankie. Frankie apa itu E? E itu adalah superelevasi. Nah, sekarang apa itu superelevasi? Supaya kalian mengerti dulu. Ada yang tahu? Coba Elsa, kalau Elsa tahu bilang Elsa. Belum? Nah, superelevasi itu kemiringan jalan. Nah, naik ke atas. Yang menggambarkan superelevasi ini apa ini? Masih ingat ini gambar kemiringan ini? Nah, ini ada alfa. Jadi alfa itu adalah
kemiringan melintang jalan. Cuma kalau alfa dalam satuan derajat, kalau E dalam satuan persen, tadi saya bilang, dalam satuan persen atau desimal. Nah, sekarang alfa. Masih ingat bagaimana cara mencari sudut alfa? Sudut alfa, kalau kita tinjau, itu adalah, kalau pakai tangan ya, tangan alfa sama dengan Y per X. Nah, sekarang mana yang sisi Y? Sisi Y itu yang ini. Daripada yang biar kursor. Sisi Y itu yang ini, ini. Sisi Y itu yang ini. Kemudian sisi X-nya mana? Sisi X itu yang melebar jalan ini. Nah, jadi itu kemiringan alfa. Apa kemiringan melintang jalan? Kalau dia jadi superelevasi, ingat itu Y dan X bukan lagi dalam bentuk jarak, tetapi dia dalam bentuk Y adalah jarak vertikal, X jarak horizontal, dibagi. Jadi Y per X, tapi dalam satuan persen. Nah, sekarang kalau kita ambil contoh, misalkan ini naiknya 10 cm, lebar jalan misalkan 100 cm, misalkan contohnya ya, 100 cm berarti 10 bahagi 100 itu sama dengan 0,1 atau 10%. Berarti E sama dengan 10%. Nah, kalau E sama dengan 10%, ada yang tahu berapa nilai alfa? Nilai alfa adalah anti tangan 10 per 100 atau anti tangan dari 0,1. Itu tuh artinya dari nilai alfa atau dalam bentuk satuan derajat. Nah, sekarang perhatikan. Tadi ada bilang kalau katanya R minimum berarti jari-jari paling kecil. Ini jadi Emax. Ini jadi super elevasi maksimum. Nah, super elevasi maksimum itu berapa? Misalnya 10%. Berarti kalau dia jari-jari paling pendek, maka ini jadi kemiringan paling tinggi. Kemiringan paling tinggi contohnya E-nya 10%. Sekarang, kalau kita tambah itu R, bukan lagi minimum. Tadi kan R minimum misalkan, nah, berbalik lagi. Kalau kecepatan 60, R minimumnya ada di tabel. Nah, tabelnya ada di bawah sini. Kalian sebaiknya untuk tugas, biar saya tahu itu. Ada di sini di tabel. Nah, ini artinya tabel ini adalah ini, coba perhatikan ya. Kecepatan 60 ya. Kecepatan 60, kemudian kita mau cari tahu berapa sih R minimumnya. Nah, pada saat kecepatan 60, R minimumnya pada saat E maksimum. E maksimum tadi berapa? 10 kan? 10% atau 0,1. Orang cari DP nilai E yang 0,1. Coba lihat ini. E 0,1 mana? Ini E-nya 0,02, 0,03, 0,04. Mana ini 0,1? Apa dia 0,1? Nah, pada saat kecepatan 60, kita butuh E-nya 0,1, kemudian R-nya apa? Berapa ini R? Ini tuh R apa? 100 berapa? 12,256 meter. Nah, kalau R-nya jadi 112, E-nya itu pasti maksimum 0,1 dari tabel ini. Sekarang kalau orang perbesar tuh R. Orang langsung perbesar tuh R jadi 470. Nah, ini 470 atau 477,6. Kira-kira berapa DPE? Nah, usah lagi hitung. Kalian nggak usah hitung, tinggal pakai ini dia apa ya? 477, mencari DPE ada di sini. Ini E yang 60. Berapa? 477, E-nya 0,04. Ini apa? 0,04. Berarti E-nya tidak lagi 10%. Tidak lagi maksimal. E-nya tidak maksimal. Maksimal kan 10% kan? E-nya mengecil. Sekarang kalau orang perbesar DPR, kalau perbesar DPR 477 meter, biar kita masukkan DPR jadi 5.000. Kenapa 5.000 DPR? 5.709. E-nya berapa? E-nya 0,003 atau 0,3%. Bayangkan 0,3% itu nggak sampai 1%. Berarti kemiringannya kalau kita bayangkan tidak lagi miring sekali, tapi jadi semakin landai. Bahkan nggak perlu kemiringan. Karena apa? Karena jalan sudah menjadi semakin lurus atau semakin belok. Kalau R-nya besar, jalannya menjadi semakin apa? Coba, Frankie Momoya, kalau jalannya R-nya besar, itu jalan jadi semakin belokan tajam atau menjadi semakin lurus? Semakin belok.
Ya? Makin belok, Mer. Nah, salah apa Franky. Justru kalau R semakin besar, jalan itu semakin lurus. Masih ingat nggak? Jalan lurus itu R-nya berapa? Prayer, jalan lurus R-nya berapa? Kalau jalan lurus. Jalan lurus itu bukan berarti jalan yang tidak mempunyai radius atau jari-jari. Coba, ratak dulu. Eliano ratak. Jalan lurus R-nya berapa, Eliano? Boleh buka mic. Belum tahu bener. Kalau jalan lurus, nah perhatikan kayaknya pemahaman memang belum mengerti semua kayaknya. Kalau jalan lurus itu R-nya tidak terhingga. Sudah? Jadi jalan lurus R-nya tidak terhingga. Sekarang, kalau R-nya kita kurangi, kita bikin pendek, jalan itu menjadi semakin berbelok. Begitu logikanya. Sudah? Kalau jalan lurus jari-jarinya tidak terhingga. Seperti contoh ini ya. Ini pada saat kita pakai kecepatan 60, kemudian kita pasang R-nya 5.729 yang ini, maka nilai E-nya menjadi 0,03%. 0,03% kalau digambar tadi kan semakin landai. Nah, semakin landai logikanya gaya sentrifugal di tikungan tersebut sudah tidak ada atau semakin kecil. Ada tapi kecil. Kalau kita tambah lagi R-nya menjadi misalkan 1 juta, ya sudah, hampir lurusnya itu. Kalau jalan lurus, coba kalian berkendaraan, menggunakan mobil di jalan lurus. Ada enggak gaya yang mengakibatkan bisa terbuang ke kiri atau ke kanan akibat gaya sentrifugal? Nah, ada. Jadi jalan lurus itu kalau mobil kita oleng bukan karena gaya sentrifugal, mungkin karena kita yang lewat di jalan bergeronjel, tidak bergelombang begitu, tidak rata, atau ada angin yang kuat dari bagian samping kiri atau samping kanan sehingga mobil terasa terlempar. Kalau angin dari kiri, mobil terlempar ke kanan. Kalau angin dari kanan, mobil terlempar ke kiri. Nah, biasa kalau di jalan lurus, kemudian kita lewat di area terbuka seperti itu. Tapi kalau akibat tikungan itu ada gaya sentrifugalnya jadi 0. Karena apa? Karena dia berada di jalan lurus. Nah, sekarang perhatikan kalau kita naikkan nilai R kita tambah lagi, jalan menjadi semakin lurus. Kalau R kita kurangi, jalan menjadi semakin membelok. Nah, sekarang apa sih artinya R minimum? Tadi Mer bilang R minimum apa ini? R minimum 112 ini apa artinya? 112,256 ini kita harus desain dengan kecepatan 60, tidak boleh kurang dari 112. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, Mir, itu 112 itu seharga mati, nggak bisa kita tambah, Mir. Atau kita bahkan cuma dapat 100. Nah, kalau cuma dapat 100, berarti kalian harus merubah kecepatan, jangan 60, kecilkan lagi. Nah, coba bayangkan ya, kecepatan mau diturunkan dari 60, kemudian kalian turunkan ke kecepatan jadi 50. Apa yang terjadi? Di kecepatan 50, maksimumnya yang 0,1 atau 10%, jari-jarinya cuma 76 meter. Itu. Sekarang coba kalian berkendaraan di suatu tikungan yang sama. Misalkan tikungan dengan jari-jari 112. Pakai kecepatan 60. Tidak terguling kan, masih bisa stabil. Tapi begitu di jari-jari 112, kemudian kalian pakai kecepatan 120 km per jam, pasti mobil itu akan terlempar keluar. Karena apa? Gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh tikungan tersebut dengan kecepatan 120 jauh lebih besar dari kemiringan yang bisa disediakan. Jadi kuncinya apa? Kalau kalian mau berkecepatan 120, jangan pakai jari-jari 112. Berarti berapa, Mir, kalau kecepatan 120? Lihat di sini. Lihat di atas kecepatan 120. Mana ini? Ini kecepatan 120. Kemudian lihat DP 0,1 ada di mana? 0,1 di sini, mana DP jari-jari? Nah, ini DP jari-jari. 596. Itu artinya. Jadi untuk berkecepatan
120 km per jam, kalian harus menggunakan jari-jari yang cukup panjang, 596. Itu harga minimum. Pertanyaan, kalau kita bikin lebih mir bagaimana? Nah, silakan. Semakin panjang jari-jari, maka kecepatan yang ada semakin aman. Sudah? Jadi kalau mau suka lebih tinggi itu kecepatan, perpanjang lagi jari-jari. Nah, pertanyaan, siapa yang di tabel kok tidak dibikin sampai kecepatan 150? Nah, kita kan kalau bikin jalan harus ikut standar. Standar itu adalah pedoman, adalah acuan, adalah standar yang harus kita patuhi. Jadi tidak boleh bikin sesuatu tanpa melihat standar. Jadi standar itu wajib kita ikuti. Nah, menurut standar Bina Marga bahwa jalan itu didesain paling tinggi 120 km per jam. Kalau ada desain yang lebih dari itu berarti bukan untuk kepentingan pelayanan angkutan jalan, itu berarti untuk sirkuit kendaraan kayak di sirkuit NASCAR atau balap kendaraan, nah, seperti itu. Itu kan kecepatannya bisa jauh lebih tinggi dari 150 km per jam. Silakan, ada pertanyaan lain sebelum Mir lanjut. Ini Mir minta kalian tanya apa saja ya yang belum mengerti sampai hari ini. Karena nanti kalau semua masuk di spiral, circle spiral, kemudian full circle, kemudian spiral, tambah lagi itu rumus. Jadi sebelum banyak itu rumus, coba boleh tanya sampai hari ini yang Mir sudah ajarkan, apa yang belum mengerti. Apakah tadi tentang R minimum, kemudian F maksimum atau E maksimum, yang masih belum mengerti, silakan. Mir buka kesempatan tanya jawab. Ayo, ada? Nggak apa-apa, jangan usah malu-malu. Ini kan lagi belajar. Nanti kalau ujian, boleh bertanya. Silakan, boleh buka mic. Tanya apa saja, bagaimana mau hitung tabel tadi. Nah, kalau ada yang masih belum mengerti, biar akan jelaskan. Silakan. Coba Eliana mau tanya apa ini? Atau Elsa? Siapa saja ya, bukan cuma yang saya sebutkan. Silakan. Coba. Amanda Iwawo, Matthew. Nggak apa-apa, bisa malu-malu. Ibrahim, mau tanya apa? Mir, Ya, silakan. kalau misalkan mau menentukan mau pakai rumus yang R minimum atau R maksimum itu bagaimana, Mir? Begini. Betul sekali, ini pertanyaan bagus sekali. Kalau kita mau pakai R minimum dan R maksimum itu kapan? Jadi begini, dalam desain tikungan paling tidak memuat R minimum. Jadi sudah jadi ketentuan ya. Jadi kalau mau bikin desain tikungan paling tidak pakai R minimum. Nah, sekarang Mir mau tanya, LCP contoh tugas kecepatan berapa? So tahu belum? Kecepatan berapa, Elsa? Yang di tugas distribusi. Iya, di tugas geometrik. Kemarin kan tugas geometrik kalau yang tahu kecepatan itu ditentukan berdasarkan klasifikasi medan. Kalau klasifikasi medan datar bisa kecepatan sekian sampai sekian. Terus pilih yang mana? Berapa Elsa? Boleh jawab? Tunggu Mir, lupa Mir lihat. Nah, sudah ya, nanti lihat ulang. Misalkan kecepatannya 60. Misalkan Elsa pilih 60. Nah, dari tabel yang tadi mereka kasih contoh buka itu, yang mereka kasih lihat tadi, dari tabel itu, kecepatan 60, jari-jarinya minimum adalah 112 sekian-sekian meter. Nah, harusnya kalian ambil itu sebagai minimum. Nah, tetapi bukan berarti ambil 113 nggak boleh. Boleh sekali. Jadi ambil 150 nggak boleh. Boleh sekali. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Nah, sekarang kalau Elsa tanya, maksimum berapa, Damil? Nah, maksimum tidak terhingga. Kalau tidak terhingga berarti kan jadi jalan lurus. Apakah mungkin jalan yang harusnya belok, kemudian kalian desain lurus? Kan ya enggak kan? Nggak bisa begitu kan? Jadi kalian belok itu karena apa? Jadi kalau kita bikin suatu desain jalan, kita belok itu karena pertama, kita mencari kontur yang landai.
Jadi di garis kontur itu kan ada beda tinggi. Ada tanah yang berkontur tinggi, berkontur rendah. Nah, kita belok karena di depan ada gunung, kita belok kanan gitu. Tapi kalau tugas yang kalian dapat, yang mereka kasih nilai A, IP1, IP2, kemudian nilai B, itu titik koordinatnya benar yang kasih. Harusnya kalau ini jadi tugas desain jalan yang betul, misalkan proyek, dia belok karena kalian yang tentukan sendiri. Jadi misalkan mau bikin jalan Manado sampai ke Tomohon. Nah, pada saat lewat Manado Tomohon, itu kan belokannya ada banyak. Tidak bisa kalian bilang, oh 10 belokan saja, oh 12, tidak bisa. Belokan itu akan tercipta atau ketemu berapa, itu setelah lihat kontur. Jadi konturnya itu misalkan mau menyusuri bukit. Nah, karena mau menyusuri bukit, sehingga dia jadi belok kanan dulu, maju sekian meter, baru belok kiri lagi. Nah, kalau kalian mau bongkar bukit itu, bikin galian yang cukup besar, nah boleh saja itu belokan jadi lurus. Bisa kalian bayangkan tuh kalau jalan itu harusnya ada 3 belokan, karena mau menghindari kontur yang jelek. Terus kalian bikin lurus. Nah, berarti kan ada yang kalian gali, ada yang kalian timbun. Nah, itu semakin besar. Itulah makanya penentuan trase harus mengikuti kontur tanah yang paling memungkinkan. Nah, ini Mir coba mau buka yang di bahan ajar ini yang kalian so pegang. Ini buku bahan ajar ini yang Mir pakai kuliah, so punya kan? Mir sudah share, sudah disempat di-download tuh. Kalau Elsa sudah sempat ambil belum? Yang pernah Mir taruh di WA Group atau di GCR. Nah, sekarang coba kalian boleh lihat, Mir buka ke halaman pertama, itu ada gambar jalan. Nah, di gambar jalan ini ada gambar contoh ruas jalan Manado Tomohon. Nah, ruas jalan Manado Tomohon ini ada belokan-belokan kan? Nah, sekarang kenapa kita belok itu? Nah, coba Mir mau share screen. Boleh kalian perhatikan lagi supaya kalian mengerti. Nah, bisa lihat sudah ada pembaca, ini ada share screen. Oke ya, sudah pembaca kan? Nah, sekarang ini supaya kalian bisa paham, ini adalah posisi di jembatan timbang. Ini jembatan timbang, ini kuburan. Tahu kuburan di arah kalau kita mau naik Pineleng, kan ada lewat kuburan tuh sebelah kanan. Pernah? Coba siapa yang tidak mengerti lokasi ini? Belum pernah tahu. Elsa tahu nih sampai Elsa? Elsa pernah pergi belum? Belum nih. Jadi kalau kalian pernah nggak pergi Tomohon? Pernah. Pergi Tomohon kalau di sebelah kanan kan lewat di daerah jembatan timbang. Ada tuh jembatan yang mau ke kali, ada jembatan maksudnya jembatan yang lewat sungai. Kalau kita ke kiri ke kali, cuma ini sudah kelihatan di sini. Kita jangan ke kiri, kita lurus ke atas ketemu jembatan timbang. Ada Irena Gabriel Tumbel bisa pernah lewat di daerah ini? Pernah. Nah, ada jembatan timbang kan Irena Tesinta. Kemudian lewat jembatan timbang ada kubur-kubur ini, kubur-kubur. Nah, kalau Irena lihat yang sebelah kanan ini kan tebing. Betul tuh Irena? Kalau tolong lihat jurang. Sebelah kanan ini jurang, sebelah kiri ini tebing. Tebing yang ini ada tanah tinggi. Nah, perhatikan. Sekarang kenapa ini jalan? Bayangkan ini jalan dia dari ini mau ke sini, kenapa enggak lurus saja gini? Enggak lurus begini. Nah, ini. Dapat lihat MRP garis lurus ini. Kenapa enggak lurus begini? Kita potong begini aja. Kenapa enggak begitu? Karena pada waktu itu mereka tidak mau ada galian yang besar. Ini kalau kita mau belok boleh saja kita langsung belok sini. Tapi dia ikut menyusuri bukit. Dia ikut lereng. Bisa paham? Dia mengikuti lereng. Jadi dia ini dari lurus dia belok kanan sedikit. Kemudian di sini belok kiri tajam. Belok kiri tajam ini. Nah ini. Ya, jadi dia mengikuti bukit. Jadi kenapa kita belok? Kenapa kita belok? Karena kita mau mencari kontur yang
tidak terlalu curam, tidak terlalu terjal. Kita mau mencari kontur yang landai. Nah, kalau kita mau kontur ini kita tabrak saja, boleh. Dari sini kita langsung belok sini, tapi di sini nanti banyak galian. Jadi kalau benar perhatikan, beda tinggi antara jalan yang di sini dengan jalan di atas sini, ini ada sekitar lebih dari 10 meter. Jadi mobil itu untuk mendaki, dia memutari bukit ini. Nah, coba kalian bayangkan kalau suatu bukit ya, kalian mau naik bukit, enakan mana? Apakah kalian langsung vertikal naik ke atas atau kalian mengelilingi gunung itu? Mengelilingi. Jadi kalau kita mengelilingi, kita akan mendaki sampai di puncak dengan mendaki yang tidak terlalu terjal. Jadi kita lewat masih seperti landai-landai begitu. Nah, boleh saja kita potong ini, tapi nanti kita akan mendapatkan galian timbunan yang sangat besar. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Biar buka forum diskusi. Eliano kalau mau bertanya, ini lokasi ini, nah kenapa nak bikin begini Mir? Kenapa nak begitu? Silakan coba. Franky, Momuaya, ayo. Ada? Perinjilia Sindiwane. Atau mau tanya yang lain lah. Kalau bukan ini, silakan mau tanya apa, silakan. Regia, atau kalau Mir yang tanya kembali, kira-kira apa yang belum jelas, sehingga kalian belum bisa kerjakan tugas ini lebih lanjut ya. Kira-kira apa yang belum jelas? Regina ada di kendaraan kan? Apa-apa kalau ada menyimak? Bagaimana Regina? Ada yang belum jelas? Regina Lombogia? Jelas, Ner. Jelas. Jadi kita belok gara-gara kita mau menghindari kontur yang terjal. Jadi kalau kita punya garis kontur, nah garis kontur itu menunjukkan tanah yang berbeda elevasi. Ini ada contoh berikut. Nah di atas ini, ada gambar. Nah ini perhatikan. Ini adalah contoh gambar jalan, tapi tidak seperti tadi. Kalau tadi dari foto udara, ini dari konturnya. Nah, perhatikan ini garis-garis ini. Masih ingat toh, garis-garis ini adalah garis kontur. Ini karena dia pakai program komputer, sehingga dia kontur seperti patah-patah begitu. Tidak smooth. Nah, garis kontur ini mirip anak tangga. Coba kalian perhatikan anak tangga suatu rumah atau gedung. Kan level paling bawah, tingkat paling bawah kan anak tangga paling bawah itu ada di bawah. Jadi kalau misalkan interval konturnya tiap 20 cm, 20 cm garis 1, 20 cm garis 1. Kemudian jarak horizontalnya juga 20 cm, jarak vertikal 20 cm. Berarti kalau kita mau gambar anak tangga itu menjadi seperti garis kontur, ya seperti garis ini. Coba kalian bayangkan kalau ini jalan, dia membuat garis kontur tadi crossing tegak lurus seperti ini. Berarti itu jalan itu dia naik gunung. Jalan tadi naik gunung menanjak dengan terjal. Kalau tidak ada cut and fill. Kalau tidak ada potongan atau tidak ada galian. Nah, perhatikan yang daerah ini. Ini yang mereka kasih kotak. Gambar ini ada di SCA berapa? Ini SCA 400, ini 10.500, 10.600. Nah, 10.600 di sini apa dia? 10.600 itu ada di sini. Ini apa dia? Nah, perhatikan. Yang tanah asli itu yang ini, yang warna hijau. Bisa perhatikan bahwa garis kontur yang rapat ini ternyata setelah kita buat menjadi potongan memanjang, dia adalah garis tanah hijau, warna hijau yang terjal ini. Bayangkan kalau itu tanah hijau ini kita tidak cutting. Berarti garis merah ini akan mengikuti tanah hijau. Sudah? Nah, tapi kita cutting kan, dia mengikuti garis jalan nanti, tinggi jalan rencana mengikuti yang warna merah. Nah, supaya cuttingan tidak terlalu tebal, tidak terlalu banyak, harusnya ya,
Harusnya jalan ini jangan lewat sini. Dia boleh cari trase yang lain. Trase yang lain yang konturnya tidak seperti ini. Nah, contohnya seperti mana kontur yang landai? Nah, kontur yang landai seperti ini. Ini landai. Bisa lihat ini landai. Mau bukti, lihat di bawah sini. Coba perhatikan bagaimana posisi merah dan hijau. Meteo, bagaimana meteo posisi merah dan hijau? Tanah asli warna hijau, tanah rencana warna merah. Bagaimana meteo? Boleh buka mic meteo? Ya, Mer. Nah, bagaimana posisi merah dan hijau? Coba meteo cerita. Yang di sini ya, yang ini dia. Nah, ini. Bagaimana? Ayo meteo. Apa boleh cerita dengan kondisinya itu? Oh, mana nih Meteo? Silakan Meteo. Mer, ya, Mer. Ya, coba jawab. Meteo boleh bilang apa ini? Apa Meteo mau komentar? Yang ini dibandingkan dengan yang ini. Apa? Kalau yang ini kan apa Meteo? Posisi garis hijau itu jauh berbeda posisinya dengan garis merah. Jadi garis merah itu tidak boleh mengikuti garis hijau, karena kalau dia mengikuti garis hijau, nanti jadi menanjak sekali. Gradiennya menjadi besar. Syarat dari jalan tidak boleh terlampaui. Jadi harus seperti apa? Harus seperti ini. Nah, ini apa Meteo posisinya? Posisinya adalah, silakan Meteo, apa mau jawab? Timbun, Mer. Ya? Ya, jalan ditimbun. Betul ditimbun, tetapi timbunannya tidak terlalu banyak kan? Karena apa? Karena apa? Karena garis merah dan garis hijau hampir berada di posisi yang sama gitu. Ini yang harus kita cari. Nah, kita cari seperti ini, makanya kita jadi, kita harus belok kanan cari yang landai. Kita harus belok kiri cari yang landai. Berarti kalau di jalan ini jalan dapat dia lurus kan, dapat dia lurus. Kalau di penampang memanjang begini dapat dia lurus. Tapi jangan lihat di sini. Kalau mau lihat dia belok, lihat di peta di atas. Nah, ini ada belokan sedikit. Nah, ada belokan sedikit. Nah, kalau mau suka, ini yang desain jalan ini kan dia suka, dia hampir lurus lah. Hampir lurus. Sehingga dia terjang, ini bukit ini dia terjang. Kalau masih ada data, misalnya begini. Kalau kalian mau ukur lebih dari luasan ini, sampai di misalkan daerah sini kalian ukur, mungkin daerah sini landai. Bisa lewat sini begitu. Tapi kalau mau lewat kiri, sudah tidak bisa. Mau lewat kanan, konturnya sama. Maksudnya tidak bisa, konturnya sama. Ya apa boleh buat? Daripada belok, lurus saja terjang ini dia, mau diterjang ini dia. Sehingga dia jadi, di sini kita menimbun, gitu, Meteo. Ini kan kontur ada di bawah, jalan ada di atas. Kalian timbun, di sini kalian gali. Jadi itu, filosofi kenapa kita belok adalah itu. Kenapa kita cutting? Juga ini sebabnya. Karena kita mau membuat jalan tersebut agar tidak terlalu terjal tapi landai. Kemudian kalau dia pun beloknya tidak terlalu tajam. Kalau belokan tajam berarti R-nya minimum. Supaya belokan tidak tajam, berarti kita harus gunakan R jauh lebih besar dari R minimum. Terjawab LCP pertanyaan. Kapan kita mesti menggunakan R maksimum? Kapan kita gunakan R minimum? Kalau R maksimum Elsa itu berarti jalan lurus. Jalan yang tidak belok. Jari-jarinya tidak terhingga. Nah, kita kalau bikin jalan lurus, suka sekali ya, mau. Tapi kan tidak selamanya mau menuju A ke B itu lurus-lurus, straight-straight, kan nggak mungkin. Pasti suatu saat ada belok. Nah, kita juga belok bukan cuma karena mau menghindari kontur yang jelek, kita juga belok karena mau menuju ke arah tertentu. Misalkan dari Manado untuk menuju ke Bitung, kita harus bergerak ke arah selatan dulu, kemudian kita ke timur. Nah, itu kita belok kan, berarti kita harus mengikuti arah yang kita buat atau kita desain jalannya. Sudah mengerti tentang beloknya itu kenapa kita harus belok, kemudian jari-jarinya kenapa pakai jari-jari minimum, itu adalah karena itu dia tadi, bahwa untuk kecepatan tertentu jari-jari minimum itu berbeda dengan kecepatan yang berbeda.
Jadi tidak sama jari-jari minimum, kalau beda kecepatan beda nilai. Usahakan jari-jari jangan pakai jari-jari minimum. Kalaupun memang terpaksa, ya aku dibuat pakai yang minimum. Karena kalau jari-jari minimum, maka pasti E-nya pasti maksimum. E-nya 10%. Jadi lebih bagus kita gunakan jari-jarinya jauh lebih besar. Kalau kita gunakan jari-jari jauh lebih besar, maka sebenarnya kita sedang mendesain jalan tersebut dengan R yang besar dan kecepatan yang lebih besar lagi. Misalkan contoh kan R tadi R berapa? R minimum untuk kecepatan 60 adalah 112. Nah, saya mau desainer dengan R-nya 300. Kalau R300 sebenarnya bukan cuma boleh untuk kecepatan 60, kecepatan lebih tinggi dari 60 pun bisa. Nah, itu diperlogika seperti itu, bahwa kita bisa berkecepatan jauh lebih tinggi dari kecepatan yang kita desain. Misalkan tadi pakai 60, kemudian R minimumnya 112, kalau kita ganti lebih besar, maka R-nya, maka kecepatannya juga pasti yang bisa digunakan di tikungan tersebut jadi lebih besar. Itu yang menjadi pemahaman utama tentang R minimum, kemudian tentang R yang tidak terhingga. Sekarang mau share tabel tadi yang masih dalam file Excel. Jadi tadi kan sudah jadi file PDF. Tapi sebelum PDF itu benar bikin dia jadi Word dulu. So, kelihatan ini, Franky, benar share screen. Sudah, Mir. Nah, sudah. Ini adalah file Excel-nya. Jadi ini angka-angka ini tidak karang-karang, tapi hasil hitungan. Contoh ya, ini cara menghitung E-nya. Coba perhatikan sini. Ini Mir kasih contoh cara menghitung E. Ini rumus E apa? E adalah ini ada rumus B52. B52 ada di atas sini. B52 itu apa? Ini B52 adalah S1. Jadi ini S1. S1 ada rumus minus 0, sekian kali D2 kali D kuadrat tambah 0,04 kali D. Ini rumus yang S1 dan E2 yang tugas 2 minggu lalu nggak salah ini. Nah, sekarang kita hitung ini DP hasil dapat rumus E1. Sorry, rumus E. Nah, kita gunakan S1 pada saat D kurang dari DP. Ini DP ini di tengah. DP itu adalah derajat kelengkungan yang posisi di antara S1 dan E2. Nah, sekarang berarti misalkan contoh ya, ini kecepatan 60, DP berapa kan? Nah, kecepatan 60 kita lihat sini. Ini harus hitung dari kecepatan mulai dari 40 sampai 120. Nah, hitung semua. Jadi kalau kecepatan 60, coba lihat sini, ini kecepatan 30, ke bawah lagi. Nah, ini yang 70, berarti 60 yang di atas sini, ini yang 60. Nah, ini yang 60. Yang 60 tadi Merlia ada 2 ini. Ini DP-nya. Perhatikan ini DP-nya. Ini ada rumus menghitung E. Ada rumus menghitung E dengan 2 rumus yang berbeda. Tapi hasilnya sama. Jadi kalau kita gunakan D sama dengan DP, D-nya itu sebesar 20,214 derajat, maka kalau kita pakai rumus E1, nilainya akan sama dengan kita gunakan rumus E2. Jadi E1 E2 itu bagaimana? Ini rumus E1 E2. Ini yang ada rumus S1 E2. Jadi ini contoh kalau untuk kecepatan 30, S1-nya yang ini. E2-nya yang di bawah sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita susun menjadi tabel. Nah, menjadi tabel seperti tabel di bawah ini. Nah, perhatikan ya. Kalau E-nya ketemu 0,012, itu jari-jarinya adalah 5.729. Sekarang kalau jari-jarinya kita perkecil sampai di jari-jari minimum. Nah, 0,1. 0,1 jari-jarinya menjadi berapa ini? Ini kecepatan 60, 0,1. Nah, ini ada
ada tasal rekeng. Ini harusnya bukan 26 tapi 112. Ini bahagi ya, nah ini ada angka ini yang apa beda. Jadi di sini ini harusnya bukan 58, ini bukan 58, ini harusnya dikurangi lebih kecil dari 12. Bukan lebih kecil dari 12, di antara 12 dan 13. Nah, ini dia. Nah, ini harusnya seperti itu. Ini 0, jadi ini bukan 26 ya, ini yang harusnya 112 tadi yang seperti di Word contoh. Karena ini kan dia pakai bukan coba perhatikan ini 9, 10, kemudian 12, harusnya kan naik-naik toh. Nah, di sini dia dapat jadi apa? 54. Jadi bukan 54 ini. Ini Merseroba. Merseroba dia jadi berubah jadi 112 tapi jadi 26. Tapi yang ini betul 0,1. 0,1 itu berarti 10%. Jadi untuk di jari-jari 112, karena ini kan 119, ini 107. Jadi di antara 119 dan 107 itu ada 112. 112 itu yang tadi yang bilang kita harus cari yang dapat E-nya 0,1. Sekarang coba kita lihat yang di tabel sebelah ya, yang di tabel Word. Ini saya mati dulu. Dia coba mau share screen yang dari Word. Yang ketemu tadi 112. Yang tadi tabel distribusi E dan F. Nah ini. Oh, ini 4%, dia kan beda-beda. Ada 4%, 6%, sampai yang 10%. Ini mau buka yang 10%. Nah, ini yang 10%, kita coba share screen. Nah. Ini saya perbesar supaya kalian boleh lihat. Nah, ini yang 60, ini yang 0,1 ada di sini. Nah, ini yang nilainya apa? 12,760 ya, 12,760. Coba ya mau ganti di sebelah 12,760. Nah, sekarang pindah yang di Excel supaya kalian boleh lihat. 12 tadi nilainya berapa? 12,760. Ini ganti 12,760. Nah, dia dapat 112,257. Jadi seperti itu. Jadi tadi di sini ada terpasang 58 derajat. Jadi dia harusnya berada di antara 12 dan 13, sekian. Ini dia nampak 12,760. Jadi kalau yang ini kita boleh pakai. Nah, ini kan maksimum kan? Kita lihat di atas. Di atas itu ada perhitungan maksimumnya berapa. Nah, kita boleh lihat ke atas naik. Kira-kira begitu dia cara berhitung. Yang lalu ada pembagian semua ini yang tugas pakai Excel. Ya, ini yang kecepatan berapa? 60, ini kecepatan 60. Ini apa? Nilai maksimumnya tadi berapa? Yang ini 50. Yang 50 yang ini 50 baru 60 dan seterusnya. Ini kalau kita ganti maka kecepatan sekian super elevasinya itu super elevasi maksimum, maka R-nya R minimum. Jadi sampai kecepatan berapa ini? 120 km per jam. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang tabel tadi. Nah, kalau tidak ada, kita semua lanjut masuk ke tikungan. Nah, kita akan tambah lagi rumus ini. Mudah-mudahan kalian belum jenuh karena semua masuk di tikungan. Oke. Jadi tikungan itu ada 3 seperti tadi Mir sudah sampaikan. Jadi yang pertama adalah tikungan full circle. Nah, seperti dengan namanya, full circle itu adalah lingkaran penuh. Lingkaran penuh artinya tidak ada model lingkaran yang lain. Jadi maksudnya tidak ada model lengkung yang lain selain lingkaran. Nah, apa beda lingkaran dan spiral? Nah,
Coba siapa boleh bantu? Mir pernah tanya ini minggu lalu, cuma kita refresh lah, kita mengingat lagi. Apa beda lengkung lingkaran dan lengkung spiral? Ada? Elsa masih ingat? Atau Franky Momoaya? Kalau lengkung lingkaran, ini contoh lingkaran, ini contoh lingkaran. Apa DP simbol RC? Jadi kalau ada kata RC, itu sebenarnya singkatan dari radius circle. Jadi itu adalah jari-jari lingkaran penuh. Lingkaran penuh adalah lingkaran atau bentuk lengkung yang memiliki jari-jari yang sama. Nah, berarti lawan dari sama adalah berbeda, kan? Nah, itu adalah spiral. Spiral adalah lengkung yang memiliki jari-jari yang berubah-ubah atau berbeda-beda. Berarti jari-jarinya dari kecil menjadi semakin besar. Bisa bayangkan lengkung spiral seperti itu. Lengkung spiral, lengkung dengan jari-jari atau radius yang berubah dari radius kecil menjadi radius besar. Contohnya seperti lingkaran yang berbentuk spiral adalah di bawah ini. Ini contoh ke bawah. Ini lengkung lingkaran lengkung spiral. Ini dia apa? Lengkung spiral itu dari TS sampai SC. Ini spiral. Jadi kalau ada garis yang melengkung ini tidak jari-jari tetap, tapi jari-jarinya berubah. Sekarang pertanyaan. Di sini jalan lurus. Jadi dari ini jalan lurus ya, sampai titik TS. Ini jalan lurus sampai titik TS. Kalau jalan lurus tadi Mir pernah sebut jari-jarinya berapa? Jalan lurus jari-jarinya berapa tadi? Tak terhingga, Mir. Ya, jari-jarinya tak terhingga. Jadi dia begitu sampai di TS, Eliano, begitu sampai di TS, jari-jarinya mulai mengecil. Memendek sampai di SC, jari-jarinya menjadi misalkan contoh, ini kecepatan 60 untuk R 112. Jadi sampai di SC DPR jadi 112, sekian tadi. Nah, setelah di SC, R-nya kan jadi tetap. Jadi R-nya tidak berubah. Nah, ini terus ini. Nah, sekarang kebalikannya. Setelah sampai di SC, dia bergerak terus sampai di CS. Kalau tadi dari tidak terhingga mengecil, kalau sekarang bagaimana? Dari CS menuju ST. Ada yang boleh bantu? Dari mengecil ke tak terhingga. Ya, dari mengecil ke tak terhingga. Inilah ciri-ciri dari lingkaran SCS. Bukan lingkaran, lengkung SCS. Lengkung, spiral, circle, spiral. Jadi dia terdapat spiral di awal lengkung dan di akhir lengkung. Seperti namanya, peralihan. Contoh ya, peralihan dari kecil ke besar. Berarti kan ada DP transisi, itu ada DP tempat perubahan. Peralihan dari lurus ke belok. Berarti ada DP tempat perubahan. Nah, tempat perubahan itu adalah disebut spiral atau lengkung spiral. Jadi di situ berubahlah jari-jari dari jari-jari tak terhingga menjadi jari-jari tetap mengecil. Berikut kita lompat ke lingkaran spiral, ke tikungan spiral, circle spiral atau spiral lingkaran spiral. Kita naik dulu ke atas ke tikungan full circle. Nah, di tikungan full circle ini tidak ada lengkung peralihan. Jadi tidak ada lengkung peralihan. Coba kalian bayangkan dari jalan lurus. Nah, namanya tadi kan dari TS. Kalau di sini namanya TC. Nah, kalian harus ingat ya. TC itu singkatannya atau kepanjangan dari tangen circle. Tulisannya tangen. Jadi kalau kita baca tangent circle. Tangent circle itu artinya tangen itu lurus, circle itu lingkaran. Berarti lurus ke lingkaran. Nah, itu artinya TC. Sekarang kalau CT, dari circle, dari lingkaran ke lurus. Dan tanpa ada lengkung peralihan. Tidak ada lengkung peralihan, artinya apa? Nggak ada lengkung spiral di situ. Kalau ada lengkung peralihan, artinya itu spiral, circle, spiral. Nah, sekarang, di dalam rumus tidak ada lengkung peralihan. Coba lihat ya, itu rumusnya. Nggak ada lengkung peralihan.
Ini adalah rumus lengkung lingkaran. Coba perhatikan. TC. TC itu apa? Nah, di sini ada dua simbol yang perlu kalian pahami. Kalau ini TC artinya titik. T besar, C besar. Yang tadi Mary bilang tangent circle. Nah, kalau TC di sini, ini ada salah tulis, ini harusnya C-nya C kecil. T-nya huruf besar, C-nya huruf kecil. Seperti ini. TC. Nah, oke, sudah. Nah, TC adalah RC kali tangan setengah delta. Nah, kita semua pakai sekarang tuh delta. Masih ingat ini delta? Ini pH ini kalau yang di soal kita yang biar kasih tugas namanya IP. Kalau di sini namanya pH. pH itu sudah di bahasa Indonesia kan. Jadi ada perpotongan horizontal. Kalau kita namanya intersection point. Jadi titik perpotongan. Jadi kita boleh pakai IP, boleh pakai pH, terserah. Jadi ini ada garis D1, di sini ada titik A, ini IP1 atau TH1. Kemudian kita perpanjang ini garis D1, inilah delta. Jadi delta yang kalian hitung kemarin di trase pakai koordinat, titik koordinat XY, sekarang semua pakai. Deltanya adalah ini. Sekarang delta ini, perhatikan, delta ini adalah sama dengan yang di sini. Jadi kalau kita bagi dua, setengah delta, berarti kan satu delta atau delta. Jadi delta ini sama dengan delta di titik Q atau titik pusat lingkaran dari tikungan circle ini. Sekarang lanjut. R-nya adalah RC. Jadi begitu dari TC, R-nya nggak lagi berubah. Nggak lagi membesar ataupun mengecil, tapi dia langsung sama. Nah, sudah. Sekarang perhatikan. Kalian pernah bawa mobil? Siapa yang pernah antar auto? Coba. Ini pengalaman, mau share dulu. Yang usah malu-malu. Yang pernah antar auto, yang belum pernah juga nggak apa-apa. Yang pernah coba bersuara. Raise hand, angkat tangan pakai ini dia. Ini kan ada fasilitas raise hand. Tidak apa-apa, Mary. Nggak mau bikin apa-apa, cuma kita mau diskusi. Berbagi pengalaman bagi kalian yang sudah pernah mengendarai mobil bawa sendiri. Silakan, siapa yang mau berbagi? Ini ada raise hand, klik raise hand. Coba, siapa yang pernah antar mobil? Raise hand, angkat tangan. Nggak apa-apa. Boleh? Siapa yang pernah? Efraim pernah bawa auto tuh Efraim? Efraim Wanta? Belum, Ner. Ah, belum pernah. Kalau motor pernah Efraim? Sepeda motor? Ada, Ner, ada. Nah, yang bagus yang auto dulu. Siapa yang pernah bawa auto? Eliano? Belum, Ner. Nah, Eliano tahu, mau bilang belum ini. Matthew Sayo, atau yang cewek-cewek mungkin tahu. Pernah. Elsa pernah bawa auto, Elsa? Pernah bastir kan? Bukan bawa auto kan dulu di auto, tapi bastir maksudnya. Belum, Ner. Injilia? Nggak usah malu-malu. Jujur, bilang pernah. Aku mau tanya-tanya, akhirnya bilang belum. Ya. Injilia Putri, Timbuleng? Belum, Ner. Valentino? Belum, Ner. Injilia? Belum, Ner. Masa belum semua ini? Regia dong. Regia mungkin sudah. Belum, Ner. Siapa yang sudah? Prayer, Ner. Prayer, Ner. Mana prayer? Di mana dia? Apa dia? Oh, prayer kan? Ya. Prayer pernah bawa auto kan? Nah, kalau jalan lurus itu setir bagaimana prayer? Kalau di jalan lurus. Jadi setir auto itu kan DP setir lurus. Prayer nggak usah tutup mic, boleh buka. Nggak usah mute. Nah, di perjalanan kan lurus, oke. Sekarang prayer lihat di muka ada tikungan belok kanan. Kira-kira apa yang prayer lakukan? Prayer tahan lurus atau prayer banting setir? Nah. Kurang kecepatan, kemudian mulai putar pelan-pelan, Ner. Oke. Mengurangi kecepatan. Sebenarnya pada saat mengurangi kecepatan, apa sih yang prayer lakukan?
Siapa mesti kurangi kecepatan? Nggak apa-apa, biar salah nggak apa-apa. Nanti biar bantu. Mengurangi itu DP gaya mota miring ner. Nah, jadi prayer so yakin, walaupun dulu kan belum belajar, sekarang so belajar. Prayer so yakin kalau di tikungan itu ada gaya yang mengakibatkan mobil terlempar keluar, begitu kan? Terguling dong. Nah, karena prayer ya, tikungan di tajam terlalu babelok. Tikungan di depan terlalu babelok. Terlalu babelok itu istilah kita tikungan tajam. Tikungan dengan R kecil. Sehingga prayer kecepatan waktu di lurus 100 km per jam, contoh aja ya. Begitu masuk tikungan, aduh nggak mau sampai ini loh. Artinya nggak bisa pakai 100. Kita harus barem sedikit. Kita harus wora atau lepas tugas supaya menjadi pelan tuh mobil. Nah itu prayer sudah ada insting, pemahaman secara insting bahwa kita harus mengurangi kecepatan di tikungan. Supaya apa? Supaya kecepatan kita sesuai dengan jari-jari yang tersedia di tikungan tersebut. Oke, itu masalah kecepatan. Sekarang kita pindah. Ada dua masalah yang kita bahas ini. Yang tadi masalah kecepatan, bahwa kecepatan kita harus sesuaikan dengan kecepatan yang didesain di tikungan tersebut. Tapi terus terang, pada saat prayer lewat di situ, prayer kan yang tahu kecepatan desain tikungan depan itu berapa. Nggak tahu kan prayer tuh? Nah, tapi prayer boleh kasih pelang ke mobil. Karena so ada keyakinan kalau kita pertahankan di kecepatan mau guling. Begitu. Oke. Yang kedua, prayer secara refleks juga akan banting setir. Nah, pada saat prayer babelok, kan to steer prayer kasih belok, kasih banting. Kan belok kanan banting ke kanan. Prayer masih ingat nggak? Pada saat babelok, kemudian prayer kasih geser to steer belok, itu kapan setir itu badian? Setelah dia masuk di belokan, kapan to steer itu badian? Ada enggak yang di to steer itu badian? Nah, kali kan begini. Kali begini contoh. Ini kasih pemahaman begini. Pada saat belokan, ini kasih belok to steer. Oke, kasih belok. Pada saat mereka kasih belok, ini tahan sekarang. Setelah mereka tahan, kemudian mereka kasih trail lagi to steer. Oke. Itu artinya begini. Mobil tersebut melewati tikungan. Yang pertama, kalau dia melihat sementara banting setir, berarti sebenarnya itu sementara terjadi perubahan jari-jari. Jadi jari-jari tadi yang tidak terhingga berubah berangsur-angsur menjadi jari-jari tertentu, misalkan R minimum. Nah, itu terjadi pada saat proses prayer banting setir. Pertanyaan lagi, sekarang to steer prayer tahan. Kalau prayer tahan to steer artinya jari-jarinya apa prayer? Tetap. Jari-jarinya tetap. Setelah lewati itu lengkung circle, lengkung lingkaran, prayer tahan to steer, itu karena coba mau dibayangkan kecepatan 60 km per jam. 1 detik saja toran tahan itu bisa ratusan meter. Jauh kan? Makanya begitu toran tahan itu nyana lama. Baru tahan sekian detik langsung lepas lagi. Nah, itu berarti kita mau kembali ke jalan lurus. Nah, ada juga begini. Pada saat banting setir, prayer kasih belok, prayer nggak dikitahan. Nggak dikitahan, langsung kasih trail ulang. Pernah nggak begitu? Tanya ini. Pernah, Mir. Nah, kalau yang begitu tikungan apa? Coba, siapa boleh jawab? Tikungan yang tidak ada jari-jari tetap. Tadi kan ada 3 tuh tikungan. Yang pertama full circle, yang kedua spiral, circle, spiral, yang ketiga spiral, spiral. Dia masuk golongan mana yang tidak menahan setir? Coba Matthew. Biar salah apa-apa Matthew. Orang belajar ini. Atau prayer berjawab sendiri? Spiral-spiral, Mir. Spiral-spiral. Spiral-spiral adalah tikungan yang tidak memiliki rengkong circle. Jadi prayer nari kitahan langsung balik. Itu tuh banyak terjadi di tikungan Manado Tomohon. Dari kijatahan langsung balik. Dari kitahan langsung balik. Dari ki lurus langsung belok kiri. Dari ki apa langsung belok kanan. Jadi jalan lurusnya itu kurang. Kemudian tikungan dengan jari-jari tetap juga hampir tidak ada. Nah, ada satu lagi. Ada enggak tikungan prayer? Boleh jawab ini. Ada enggak tikungan yang prayer lewat
tanpa banting setir. Tiba-tiba dari lurus, otomatis tapi belok sendiri. Gitu. Ada enggak itu? Ada. Bagaimana itu? Coba cerita, bagaimana itu? DP apa sebenarnya? DP kemiringan jalan. Jadi pas dia belok kanan, cuman DP jalan miring ke kanan. Jadi gini. setir tetap tahan, dia ikut jalannya. Nah, begini. Yang Mer maksud bukan itu. Kalau tiap kali tikungan, pasti ada kemiringan melintang. Superelevasi itu pasti ada player. Cuma tergantung jari-jari, no? Kalau jari-jarinya kata kecil, maka kemiringan melintang jalannya juga akan besar. Nah, pertanyaannya begini. Setiap kali kita memasuki tikungan, pasti proses banting setir itu ada. Iya kan? Setiap kali kita masuk tikungan, pasti proses banting setir itu ada. Dari mulai setir masih lurus, kemudian Mer kasih belok, entah belok kiri atau belok kanan, itu pasti ada. Nah, jadi pertanyaan sekarang jadi masalah begini. Di tikungan full circle, itu yang ada lengkung spiral. Tapi kok bisa begitu ya mobil? Apakah mobil mungkin dari lurus tiba-tiba belok? Kan nggak mungkin. Dari lurus itu mau belok pasti ada proses banting setir. Itu Mer maksud. Nah, jadi Mer mau jelaskan sekarang begini. Kita kembali ke rumusnya. Ini rumus lengkung circle. Di rumus lengkung circle perhatikan yang ada lengkung spiral. Secara rumus tidak ada lengkung spiral. Tidak ada rumus lengkung spiral. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, spiral itu tetap ada. Jadi ini bukan simsalabim. Dari lurus tiba-tiba langsung belok. Tetap proses banting setir itu ada. Tetapi secara rumus tidak menyediakan rumus lengkung spiral. Jadi spiral apa yang ada di lengkung full circle? Yang ada di lengkung full circle namanya spiral atau lengkung spiral fiktif. Sudah? Boleh hafal ya? Jadi setiap lengkung itu semuanya memiliki spiral. Karena tidak mungkin mobil itu berbelok dari jalan lurus menjadi belok, itu tiba-tiba langsung belok. Itu omong kosong. Harusnya ada belok. Nah, belokannya itu terjadi di lengkung spiral. Tetapi kalau untuk tikungan full circle adalah tikungan yang lengkung spiralnya fiktif. Secara rumus tidak disediakan. Ini ada, perhatikan ini. Tidak ada rumus, tetapi dalam pelaksanaan ada. Nah, sekarang orang masuk ya. Orang masuk di DP gambar yang lebih detail. IP ini point intersection, apa itu PH? Oke, sudah jelas apa itu IP. Kemudian VR kecepatan rencana, RC radius circle atau radius lingkaran, delta sudut tangan atau delta segitiga ini, TC T besar, C kecil itu jarak. Jarak dari titik TC ke PI. Kalau T besar, C besar itu titik. Kemudian perhatikan LC. LC adalah busur lingkaran circle. Jadi ada lingkaran circle itu busur LC. LC itu apa ini? Ini LC. Ini LC ini jarak ini. Jadi ini gambar ada di bawah sini. Jadi sebenarnya dia ada di atas sini. Nah ini. Ini tuh LC. Sudah. Jarak dari TC ke CT. Kemudian EC jarak offset. Nah, jarak offset itu ini. Dari IP menuju ke trase atau center line jalan itu EC. Kemudian LC ada rumus delta kali pi bagi 180. Ini adalah rumus persamaan lingkaran. Sudah? Kemudian TC titik awal lengkung, CT titik akhir lengkung. Ini singkatan artinya circle tangan dan tangent circle. Nah, sekarang ini. Ini gambar apa lagi? Ini adalah gambar diagram superelevasi. Kalau di atas ini jalan tampak di atas, kalau di sini gambar diagram superelevasi. Sekarang mari jelaskan satu-satu. Ini yang disebut LS. LS itu adalah lengkung spiral, tapi kodenya adalah aksen. Beda dengan yang circle, spiral, circle. Sorry, spiral, circle, spiral. Itu LS-nya LS tanpa aksen. Ini ada
ada aksen, ini ada koma, itu artinya LS fiktif. Nah, sekarang lihat ya, titik TC itu ada di sini. Kenapa tuh titik TC? Titik TC itu ada di sini, ini titik A, titik B, titik C. Jadi sebenarnya masih 3/4 jaraknya dari titik TC, berarti kan 3/4 jarak dari titik TC berarti ada di sini, masih di jalan lurus. Masih di jalan lurus sebenarnya kita sudah bisa belok, beloknya pelan. Beloknya tidak terlalu sorong betul tuh setir. Nah, karena apa? Karena ini kan lengkung lingkaran. Lengkung lingkaran RC-nya besar. Jadi perbedaan antara SCS dan full circle itu pada jari-jari. Kalau full circle jari-jarinya panjang-panjang. Nah, sekarang apa arti garis ini? Ada garis berbentuk seperti amplop, itu ada segitiga. Nah, lihat ya, yang ini adalah kemiringan melintang normal. Jadi pada saat di titik A, itu jalan masih berbentuk begini. Nah, perhatikan mirip tangan, ini mirip tangan, itu jalan berbentuk begini. Jadi yang bagian kiri ini miring, bagian kanan ini miring. Nah, kalau backing gambar seperti ini. Nah, ini yang titik A. Perhatikan ini A toh. Ini tuh A, apa? Ini tuh A. Ini juga tuh A. Jadi A yang ini dengan A yang ini apa sama? Sudah? Jadi dia berbentuk ini. Begitu maju, begitu kita maju ke titik B, nah, yang bagian B jadi 0. Bagian B ini naik. Nah, jadi 0. Jadi ini naik jadi 0. Yang sebelah ini tetap minus, tetap miring. Jadi kalau yang bagian B apa? B-nya datar, kemudian ini A-nya, ini dia. Jadi ini ada artinya kok, gambar ini artinya ini B-nya rata, tuh. Kemudian di sini DPB miring ke bawah begini. Sekarang pindah ke titik TC, titik TC tangent circle. Perhatikan, ini positif ya, nilainya sama-sama N, tapi ini positif. Nah, jadi miring begini, perhatikan, jadi miring begini. Jadi dia kalau yang TC ngapain? TC ini lurus ini. Nah, sudah. Itu di titik TC. Kita maju lagi sampai ke titik C. Nah, sampai di titik C, dia misalkan jadi positif 3 dan minus 3. Ingat ya, kalau lengkung full circle, E-nya maksimum 3%. Boleh hafal? Jadi lengkung full circle atau lengkung lingkaran penuh, E-nya maksimum 3%. Jadi kalau di sini dia positif 3, di bawah sini dia adalah negatif 3. Sudah? Jadi ini apa? Ini angka positif, ini negatif. Nah, setelah dia ada di nilai C, perhatikan lihat DP super elevasi. Dia tahan ini. Jadi DP super elevasi dia tahan terus, kemudian dia akan berubah di sini. Balik lagi menjadi jalan normal. Nah, ini ada dua metode ya. Metode bina marga, dia menganggap 3/4 dan 1/4. Kalau metode ASTO, dia menganggap 2/3 dan 1/3. Lanjut, ini yang full circle. Sekarang kita lihat yang SCS. Nah, di SCS yang membedakan, kalian sudah tahu, adanya persamaan lengkung spiral. Mana tuh lengkung spiral? Kenapa tuh lengkung spiral? Ini nilai persamaan. Jadi di sini gabungan antara dua lengkung spiral dan lengkung circle. Ada persamaan spiral dan ada persamaan circle. Nah, ini DP-nya. Jadi karena ada persamaan spiral dan persamaan circle, sehingga ada dua rumus LS. Maksudnya ada dua rumus L. L yang pertama adalah LC, L yang kedua adalah LS. Nah, LS. Perhatikan, LS itu di mana? LS itu yang di sini. Mulai dari TS sampai SC. Atau mulai dari CS sampai ST, itu LS. Nah, sekarang kalau kita mau melihat diagram super elevasinya, biar lompat dulu. Ini yang spiral-spiral ya, atau jelaskan dulu spiral-spiral. Kalau spiral-spiral, coba perhatikan dari TS, kan ini perhatikan ya, yang spiral, circle spiral. TS, SC, baru CS, baru ST. Antara SC dan CS ada jarak. Jarak itu disebut sebagai jarak circle. Nah, sekarang ingat kalau di spiral-spiral, circle-nya hilang. Nah, tinggal kurang apa? Kurang apa, Freya? Kurang spiral-spiral. Nah, kalau kurang spiral-spiral, perhatikan sini itu SC dan CS berimpit. DP circle nggak ada. Jadi dari gambar pun kelihatan jelas. Oh, ini nggak ada DP
LC. Yang tidak ada DP theta S. Sorry, theta C. Yang ada cuma theta S. Berarti cuma ada LS. Berarti ini lengkung spiral-spiral. Kenapa R tak terhingga? Kemudian dia berangsur menurun. Ini yang tadi tuh Prayer bilang, DP setir dia tahan. Artinya, dia begitu belok, langsung balik lagi. Tidak ada menahan setir di tikungan tertentu. Artinya nggak ada jari-jari yang tetap. Sudah, sekarang kita lihat DP gambar penampang melintang. Nah, ini lompat dulu ya, ini dia. Kita lihat DP gambar penampang melintang. Nah, seperti ini. Ini contoh gambar 3 dimensi untuk lengkung spiral, circle spiral. Perhatikan, ini jalan lurus. Ini jalan lurus, ini TS. Beda dengan lengkung circle. Ya. Lengkung circle itu penampang berubah sebelum TC. Kalau ini kan pas di TS. Nah, di TS ini masih begini. Setelah dia maju ke dalam, mana batas spiral? Batas spiral apa ya? Apa di TSC? Berarti yang daerah ini sampai sini itu adalah lengkung spiral. Mana yang lengkung circle? Lengkung circle dari SC ke CS apa ini? Coba mau lihat tuh perubahan kemiringan jalan. Kalau dia mau belok kanan, ini yang masih sama jalan lurus. Kemudian yang bagian kiri terangkat. Ini jadi level artinya 0. Ini jadi naik artinya positif, ini negatif. Kemudian dia tahan terus. Nah, naik, ini naik sampai di super elevasi, kemudian berangsur kembali lagi. Nah, kalau ini jalan lurus. Jadi ini ada jalan lurus. Jadi sebelum kita memasuki tikungan kedua, kalau anggap ini tikungan pertama, ini tikungan kedua. Sebelum kita memasuki tikungan kedua, kita ada jalan lurusnya. Nah, ini di Jalan Manado Tomohon, banyak yang jalan lurusnya sudah ada yang masih ada yang sudah tidak ada. Jadi begitu kita belok, pertama belok kanan, belum Riki lurus, begitu kasih tray, belum Riki tahan, langsung belok kiri. Nah, berarti kalau dia langsung belok kiri dari belok kanan, DP bagian lurus ini nggak ada. Jalan yang bagian lurus ini nggak ada. Nah, padahal menurut standar Bina Marga sudah bilang, jalan lurus itu setidak-tidaknya mempunyai panjang 25 meter. Baru kita boleh belok yang berikutnya. Jadi belok kanan, baru lurus dulu 25 meter, baru bisa belok kiri. Itu kata standar. Nah, berarti standar itu bilang seperti itu. Tapi kenapa di lapangan ada yang nggak ada jalan lurus? Nah, standar ada di catatan. Bila lokasi di lapangan tidak memungkinkan, nah itu jalan lurus tadi bisa kita buat 0. Nah, kita buat 0 artinya begitu selesai tikungan pertama, berarti ST tikungan pertama punya berimpit dengan TS2 tikungan kedua punya. Berimpit ya. Nah, tidak boleh overlap. Kalau overlap itu artinya ini TS1 ada di sini, ini TS2 ada di dalam sini. Ini ST1, TS2 ada dalam sini. Itu baku salib begini, baku overlap itu nggak boleh. Jadi kalau ada seperti itu, kita harus perbaiki. Itu karena apa bisa terjadi begitu? Karena jarak D, masih ingat jarak D? D1 jarak dari A ke IP1. IP1 ke IP2 jarak D2. Nah, misalkan jarak D2-nya terlalu pendek. Kalau jarak D2-nya terlalu pendek, yang dicontoh kemarin, misalkan, nah, kalau kalian overlap, itu bisa dirubah. D-nya diperpanjang. Kalau D diperpanjang, berarti koordinat dirubah. Kalau kalian nggak mau merubah jarak D, boleh saja kecilkan kecepatan. Tadi pakai kecepatan 60, R-nya kan jadi 112 minimum. Kalau kalian pakai kecepatan 40, R-nya pasti cuma jadi 70-an atau 60-an, lebih kecil dari 112. Sehingga ini tidak akan terjadi overlap. Nah, ini contoh untuk spiral, circle spiral, tapi ada juga contoh yang spiral-spiral mirip seperti ini. Nah, kemudian ini ada contoh yang tadi Mary bilang. Jadi yang warna merah ini adalah tikungan, yang warna biru jalan lurus. Jadi setiap kali sesudah tikungan pertama, baiknya ada lurus dulu minimal 25 meter. Mau lurus panjang 1 kilo pun lebih bagus. Tapi minimal 25 meter. Kalaupun tidak ada, boleh kita langsung sambung. Tapi pada kasus, misalkan di situ medannya cukup berat. Sulit untuk kita melakukan jalan lurus, sehingga kalau kita lurus, nanti akan terjadi galian timbunan yang sangat besar. Dan galian timbunan itu pun di sana misalkan galian timbunan berbatu yang kalau kita hitung secara
biaya akan mengakibatkan biaya pekerjaan kalian yang semakin besar. Nah, kalau ini tikungan gabungan. Tikungan gabungan adalah tikungan yang berturut-turut, pertama dan kedua itu berkesinambungan. Nah, ini diagram superelevasi. Ini yang dimaksud dengan kalau tadi terisolasi, tikungan terisolasi ada JP biru. Biru ini adalah bagian lurus. Kalau tikungan yang tidak terisolasi itu merah semua. Jadi yang ada bagian lurus. Ini yang banyak kejadian sering kita buat, tidak ada jalan lurusnya langsung belok. Seperti itu. Ini yang contoh tikungan terisolasi. Jadi yang dari kiri lurus langsung belok. Tetapi ini bukan berarti ini desain ini salah. Bisa kita pertahankan walaupun kita tidak mengikuti standar 100% karena standar juga ada pengecualian, memungkinkan kita buat menjadi 0 jalan lurus pada kondisi tertentu. Oke, sudah. Ini ada kuliah dengan mata kuliah yang lain pada jam 15.30. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Jadi minggu depan, coba kalian catat, kalian sudah boleh masuk tikungan pertama. Setiap mahasiswa sudah bisa mendesain tikungan pertama dan tikungan kedua yang sesuai dengan contoh tugas. Mau pilih tikungannya apa, terserah. Apakah kalian mau desain sebagai full circle, mau desain sebagai spiral, circle spiral, ataupun spiral-spiral, terserah. Jadi nanti Mir akan periksa apakah dia cocok, bisa dipertahankan full circle, atau kita turunkan jadi, kan kalau full circle mesti R-nya besar. Atau R-nya nggak bisa Mir, untuk R besar. Kita turunkan jadi R kecil. Nah, kalau R kecil berarti dia jadi tikungan SCS. Atau bahkan tikungan SS. Sudah jelas? Boleh begitu? Netvelia Wagyu. Baca apa nih namanya? Net bingung mau baca. Netvelia, Mner. Netvelia. Oke. Iya, Mner. Netvelia jelas ya? Boleh? Jelas, Mner. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Elsa, mohon semua bikin tugasnya. Nanti Mir bikin di tempat kumpul tugas di GCR. Untuk desain tikungan 1 dan tikungan 2. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat. Jangan lupa, minggu depan kita belum meet. Kita masih ada kuliah sekali lagi baru meet. Pemantapan dulu di lengkung horizontal, baru kita meet. Terima kasih. Ya, silakan. Kode absen. Nah, kode absen nanti share di WA Group. Oh, iya. Oke, makasih semua. Selamat sore. Sore, Mner. Bener. Bener, makasih.